Realita Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang nonton sehat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Mantap. Realita Pos TV channel Budepis. Like, comment, subscribe. Oke. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa subscribe. Budepis. Budepis. Jangan lupa subscribe. Oke. Mantap. Realita Pos channel Budepis. Budepis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realita Pos TV channel Budepis. Nah, hari sana warga Kota Bengkulu, jumpa lagi di channel kami, channel Realita Pos TV yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, alhamdulillah dalam program podcast bertandang hari ini kita kebetulan bertandang dan dihadiri tamu spesial. Siapa dia dan seperti apa kiprah beliau. Nah, hari ini kita akan ngobrol, akan berbincang-bincang dengan tokoh muda Bengkulu yang sudah go nasional, dan mereka adalah putra daerah asal Kota Bengkulu yang berhasil mengukir nama baik Provinsi Bengkulu. Nah, tanpa berpikir panjang, kita akan perkenalkan tamu-tamu kita yang luar biasa hari ini di program podcast bertandang. Nanti kita akan mengupas habis perjalanan dan prestasi putra asal Kota Bengkulu ini. Apa kabar abang sekalian? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Nah, ini bisa diperkenalkan dulu kepada di sana warga Kota Bengkulu yang lagi menyaksikan tayangan-tayangan video kita ini yang luar biasa. Baiklah, pemirsa Realita Pos channel Budepis. Jadi mungkin di sana ala banyak tahu saya Ketua DPD KNPI Kota Bengkulu. Ya. Nama saya Supratman, biasa dipanggil kawan-kawan Iwan. Dan hari ini kita dapat tamu istimewa di Sekre KNPI Kota ini. Ada Putra Kebudayaan juara 1 nasional, Putra Kebudayaan tahun 2021, anak muda Kota Bengkulu. Wow. Luar biasa kan? Tepuk tangan dulu. Nah, silakan perkenalkan diri, Bang. Iya bang, Iya. jadi kan kalau di Bengkulu itu ada terkenal pantun bang. Pantun, Nah, boleh. bagus. Jadi Kemal punya pantun bang. Boleh. Pantunnya kayak gini. Nah, Pak Uncung pakai sepatu di hari Minggu, nah, lalu pergi bertandang ke rumah Pak Jamal. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kemal, Putra Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Asik. Wah, Mantap. Silakan. Bung, siapa ini? Dengan Bang siapa ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamie Bermindo, sering dipanggil Jamie Mindo. Kesibukan? Apa profesi? Saya profesi untuk kegiatan itu di KNPI Kota, mensupport anak-anak muda yang mencari talent-talent terbaik Kota Bengkulu, terutama di pemuda-pemuda yang ingin bangkit dari keterpurukan, yang tidak tahu mau ngapain. Ya, saya mencari orang-orang yang terbaik di Kota Bengkulu. Nah, beliau ini adalah mantan artis Nah. nasional. mungkin dia agak malu ya, Ya. memperkenalkan, mempromosikan dirinya. Tapi dia ini mantan artis pernah main sinetron Ya. Raden Kiai Santang. Nah. Mungkin banyak orang Bengkulu sudah menyaksikan tonton di itu. channel YouTube ya. Ya. Bisa di searching aja di YouTube channel ya. Tapi memang dia ini rada-rada malu Ya. mempromosikan dirinya sendiri kan. Wajar. Dia teori padi ya. Ya. Nah, di sana seperti janji kita di awal bahwa kali ini kita akan berdiskusi seputar prestasi yang telah berhasil diukir oleh putra asal Bengkulu di tingkat nasional, yaitu siapa lagi adalah Bang Kemal ya panggilannya. Iya bang, betul. Nah, ini panggilan Bang Kemal ya. Iya bang, Kini masih kuliah ya, Bang? masih saat ini mahasiswa semester 7 Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu. Oh, ini keluarga besar Universitas Bengkulu tentunya bangga. Dan saya pun bangga karena saya juga alumni Kampus Biru. Jadi suatu kebanggaan tersendiri, apalagi momentum dalam HUT Provinsi Bengkulu ini menjadi kado spesial buat masyarakat Provinsi Bengkulu dengan hadirnya the winner Putra Kebudayaan tingkat nasional yang berhasil digenggam oleh
Bang Kemal. Nah ini by the way anyway nih Bang Kemal ya. Kita mungkin masyarakat di sana pengen tahu, Iya. ya kan? Perjalanan sampai ke puncak ini seperti apa? Bisa diceritakan secara singkat padat dan jelas. Tentunya Bang Ayu ngaduna cedoci segalun Ah, di iya, podcast iya. pada malam itu kan. Ya, Pertama tuh benar-benar bersyukur ya. dikasih kesempatan sama Allah kan, sama Tuhan bisa menjadi salah satu putra kebudayaan Indonesia 2021. Kalau ditanya tentang perjalanannya Bang, tentunya panjang tuh Bang. Jadi awal mula itu Kemal itu ikut pemilihan putra putri kebudayaan Bengkulu di bulan Maret. Nah itu yang foundernya itu Sereko. Ya. Nah jadi putra putri kebudayaan Provinsi Bengkulu ini adalah tahun pertama pemilihan di Provinsi Bengkulu. Organisasi yang fokus pada edukasi dan pelestarian kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah jadi waktu di bulan Maret itu dia ada seleksi. Jadi seluruh putra putri terbaik dari masing-masing kabupaten kota itu datang untuk mengirimkan delegasinya. Kemal mewakili kota Bengkulu, Iya. kebetulan juga delegasi dari domisili kota Bengkulu. Iya. Nah di sana ada kayak pelatihan, terus juga karantina tentang kebudayaan. Nah terus ada hari terakhirnya pengumuman penobatan siapa nanti yang dipilih menjadi putra kebudayaan Bengkulu. Tingkat provinsi ya. Iya, tingkat provinsi dan nanti yang bakalan diantar ke Indonesia, ke tingkat Indonesia yang mewakili provinsi Bengkulu. Terus waktu mewakili malam grand final itu, alhamdulillah diberi kepercayaan sama Allah sama Tuhan juga, Kemal juara 2. Jadi untuk bisa ada di berangkat ke posisi putra putri kebudayaan Indonesia ini panjang ceritanya Bang. Awal mulanya Kemal itu juara 2 tingkat provinsi. Jadi ceritanya yang juara satunya itu ada Sudrajat, Iya. mahasiswa pelajar SMA dari Curug yang baru umurnya 18 tahun kalau nggak Oh salah. berarti ini enggak kategori kuliah enggak ya? Enggak, jadi umum ya? usia per umum, per Oh, usia. iya. Usianya maksimal berapa tuh? Maksimal Putra? kalau nggak salah 26 tahun Mas. Ya Bang. Lanjut. Jadi waktu itu juara pemenang utama pertamanya itu adalah Sudrajat. Dia itu putra PPI Nasional 2 tahun berturut-turut berangkat ke Istana Negara. Terus yang kedua yang juara putrinya itu Kimai Trusda dari Seluma. Iya, iya. Dia itu mahasiswi UIN jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Kemal alhamdulillah dipercaya juara 2. Nah, waktu itu benar-benar bersyukur diberikan Tuhan kesempatan untuk mendapatkan juara 2. Karena tujuan utama Kemal daftar PPKB itu mencari pengalaman, relasi dan juga ingin menyebarkan dan juga mengetahui kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu, Bang. Lalu panjang ceritanya Bang, di bulan 7 kalau nggak salah itu, setelah semuanya itu kan ada setelah grand final, organisasi bentuknya ikatan. Jadi kami semua itu fokus pada edukasi dan pelestarian kebudayaan. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke Curug. Itu juga mulai menyusun buku tentang prosesi adat nikah yang nanti insya Allah di bulan Desember selesai digarap. Lalu di bulan 7 saat Kemal ini kan semester 7 Bang. Di bulan 7 itu Kemal mau berangkat magang di Curug TNKS Taman Nasional Princess Seblat karena Kemal masih suruh tengah. Lalu tiba-tiba malamnya itu dapat konfirmasi 3 hari sebelum keberangkatan magang disuruh menemuin Sereko di sekrenya dengan Bang Aditya. Lalu ditanya, dibilangin bahwasannya ternyata Sudrajat berhalangan untuk bisa mewakili Provinsi Bengkulu ke tingkat nasional. Ya, Jadi bersyukur ya dapat juara 2 ya. Ya, jadi sebenarnya Sudrajat itu dia berhalangan dikarenakan beliau itu ingin fokus kepada tes militer. Jadi dia Dari yang bersamaan ya. dia pindah domisili dari orang berdomisili Bengkulu pindah domisili Bandung karena dia mau fokusnya tesnya di Bandung. Oh iya. Sedang Suatu anugerah ya. iya, Ada hikmah di balik itu. Iya. sedangkan di bulan Agustus itu ada namanya press release. Organisasi Putra Putri Kebudayaan Indonesia itu merupakan organisasi yang bernaungan di bawah Kemenpar, Kementerian Pariwisata. Di bulan Agustus seluruh delegasi yang ada di perwakilan provinsi itu diharuskan untuk press release. Press release itu kayak mengirimkan data serta foto peserta yang pasti untuk ikut. Ya, terus. Dan nanti apabila di bulan Tadi cuma satu ya yang gitu. Jadi cuma yang juara 3 satu. itu juara 2 ya yang tingkat provinsi ya. Iya Bang. Jadi singkat cerita ditanyain, dibilangin latar belakangnya Sudrajat tidak bisa ikut, beliau sudah bercerita segala macam kan. Lalu ditanyakan apakah sanggup tidak menggantikan. Jujur di sana Kemal pribadi tidak menyangka bakalan bisa
mungkin membantu lah istilahnya itu membackup Sudrajat. Lu bilang sama Sreko dulu, Kemal izin dulu Sir mau bicara sama orang tua, karena kan tidak bisa langsung menarik keputusan secara langsung. Akhirnya besok bicara sama orang tua, diskusi, kata ibu silakan saja selama itu bagus dan baik. Akhirnya saya pergi, saya bilang ke Sreko Lusina, insya Allah bisa Sir. Artinya keberangkatan difasilitasi ya? Iya bang, difasilitasi dari organisasi. Artinya perjalanannya cukup ya Panjang. tidak juga ya. Iya bang. Hanya sekedar juara 2 Iya. bisa mewakili Bengkulu Iya, nasional. Akhirnya juara 1. Iya bang. Nah berarti si Kemal ini memang respect ke tentang kebudayaan. Iya bang, tentunya bang. Ya, kenapa? Karena kan dari basicnya kan kehutanan nih. Ada pertanyaan besar ya. Kenapa nggak sekolah kebudayaan, ngambil jurusan Iya. kebudayaan? Kenapa kehutanan? Ya kan ini kan agak kontradiksi. Nah ini bisa diceritakan kenapa kok seperti itu? Kok bisa gitu? Iya bang, betul, Ah. bang. Jadi kalau bisa dibilang itu kan agak beda arah kan bang, Ya, jelas. dari kehutanan dengan kebudayaan. Hmm. Justru sebenarnya Kemal itu kan fokusnya concern terhadap pelestarian lingkungan, kayak masalah plastik, perubahan iklim. Iya. Kemal sendiri juga sudah 2019 membuat organisasi yang pergerakan yang Kemal beri nama Sahabat Bumi. Masih kecil kegiatan itu bang. Iya. Terus Kemal ini berhubung masuk Universitas Bengkulu itu jalur prestasi non akademik, di mana setiap semester itu diwajibkan untuk menyetorkan piagam minimal 3 besar agar beasiswa tersebut tetap berlanjut sampai Kemal tamat. Nah kemarin kan situasi pandemi COVID-19 bang, jadi kan dimana nggak ada lomba-lomba, jadi bingung mau ngapain cari prestasi. Akhirnya coba iseng-iseng daftar PPKB, terus juga lihat visi misinya juga bagus. Dan menurut Kemal, untuk melestarikan suatu kebudayaan itu tidak harus orang yang berlatar belakang seorang kebudayawan ataupun budaya kayak gitu. Enggak, tapi ngambil jurusan kehutanan ini sebenarnya memang keinginan dari awal atau kenapa nggak ngambil jurusan kebudayaan saat ini? Nah itu bang, Ah, semua itu kayak serba kebetulan bang. Jadi panjang kalau mau diceritakan asal mula kenapa tapi masuk. memang care ya dengan budayaan ya. Tentunya bang. Tapi enggak kayak gitu. Kalau menurut saya kan Ya. Iya, ini Bang. kan namanya takdir. Bung Damar ini dia ini eskom. Yes, Komunikasi. komunikasi bang. Ya. Tapi akhirnya jadi YouTuber kan. Jadi gitu bang. Enggak, tapi kan itu kan agak nyambung dikit pak. Iya. Ini kan antara Ya, budaya agak dan nyambung. hutan ini kan Iya. ibarat bumi dan langit kan. Nah, ini menarik sebenarnya, unik dan menarik. Jadi mungkin ya jadi inspirasi juga di sana bahwa memang ibarat tuh setiap perjalanan tuh tidak bisa kita duga-duga. Iya bang. Karena ibarat itu menjemput takdir. Ya mungkin saat Betul, ini, Bang. tapi memang benar-benar care ya. Artinya tidak Betul, ada Bang. semacam artinya kebetulan sehingga membuat kita akhirnya masih ada keganjilan enggak ya? Ya, tidak, Bang. Artinya nothing tulus ya. Iya. Betul. Karena juga yakin bang, kalau namanya kita pemuda, nggak perlu kita Nggak kaku ya? yang melihat latar belakang kita apa. Selama kita rasa kita tertarik dan kita rasa itu bisa berdampak, kenapa tidak langsung aja langsung gitu? Nah, artinya ini kan bicara putra kebudayaan, ya kan? Artinya berbicara seputar edukasi semua kebudayaan ya yang ada di Iya. Provinsi Bengkulu. Berarti kita harus memahami itu ya. Iya bang. Itu nanti kita representasikan atau presentasikan ke Nasional. nasional itu ya. Akhirnya bisa jadi juara satu mengalahkan 33 provinsi kan. Iya bang, betul bang. Nah itu menyangka nggak saat itu? Tidak menyangka bang, Nah. karena pertama kan Kemal mikirnya kan saya kan hanya juara 2 Ah ya. provinsi. Terus menggantikan si juara Ya, 1 derajatnya. benar. Harapannya berangkat ke nasional itu lillahi ta'ala, yang penting berusaha dulu. Misalnya, Enggak, Bung Damar. Kita boleh nggak kita kan live nih di Facebook Boleh. KNPI. Ah. Ini banyak yang nyampein pertanyaan di Facebook Oh, ini. boleh nanti. Boleh nggak kita langsung jawab di Nanti sini? dulu. Boleh. Nanti ada sesinya. Iya, ada. Soalnya ini udah banyak yang WA nih. Wah, kalau nggak itu kami nggak mau lagi nonton nih katanya kan. Ini ada yang nanya, kakaknya ganteng nih, jomblo tidak? Hehe, katanya. Nah, nanti akan kita jawab. Nanti bisa komen di YouTube kita ya. Ini ada juga Ah. Bendahara Bendum KNPI Kota Bengkulu, Bung Arman ini sedang menyaksikan live. Oh, Dia iya. ngancam kalau nggak disebut namanya dia nanti nggak mau nonton lagi. Ada juga Sudarwan, ada Ulan, Iya. Ah, apa dan lagi? yang lain-lain. Ah ini yang pertanyaan Bang Sulpenardi ini mungkin kita minta Kemal jawab dulu lah. Biar Jadi dia ada sana bahwa kita di podcast ini ternyata tidak hanya kita menayangkan channel YouTube, kita juga lagi kebetulan bersamaan live ya. Jadi Nah ini konten- tanyakan pertanyaannya Nah, ini nih. Ada pertanyaannya nih. Hmm. Ah,
Pertanyaan dari Sofian Hardi ya. Ya, dari Bang Sofian Buat Hardi. Kewan, apa harapan dan tips untuk anak muda Kota Bengkulu agar bisa go nasional atau go internasional? Tips bagi anak muda yang untuk bisa go internasional dan nasional, apa tipsnya? Apa karena ya nothing tulus saja ngalir aja atau memang harus kita bekali diri sedini mungkin? Iya, Bang. Nah, Tentunya tidak nating tulus, Bang. Ya, ya, Kalau ya. tipsnya itu untuk seluruh pemuda yang ada di Provinsi Bengkulu, kenali potensi diri dulu. Kitanya tertarik di mana. ya. Lalu setelah kita tertarik misal concern tentang kebudayaan, Ya. cari wadahnya, platformnya dulu. Lalu setelah itu kita tekunin dan kita lihat kalau misalnya seandainya tersebut bisa membawa kita ke nasional, ya monggo silakan ditekunkan lalu dimaksimalkan gitu. Jadi jangan pernah stuck di satu tempat kayak sudahlah cukup kan mahasiswa kalau sekarang kan kalau mahasiswa ini nih kalau saya dengar misalnya jadilah kuliah baik katanya. Yo, Kuliah iya. baik cukup, tamat sudah. Nah. Padahal sebenarnya kalau mahasiswa itu kan kita masih bisa gali potensi Iya, di iya. organisasi yang lain. Kalau Iya, pesan dari Kemal kayak gitu. Nah, itu tips dari sana bagi Ini kau, ada ya. pertanyaannya gelitik-gelitik nih, Man. Apa itu? Dari Suceng ini nanya, nggak ada gorengannya nggak asik gitu. Jadi, itu clue atau tips bagi kaula muda yang ingin go internasional sebenarnya tidak susah ya. Iya, Bang. Artinya kenapa tidak susah dan bukan yang mudah juga, tapi sepanjang anak muda itu mampu menggali potensi dengan kesempatan yang ada di depan mata, kenapa tidak? Iya. Ya kan, Percaya dimanfaat- diri, percaya diri. Nah ini Bung Jamin ya, yang mantan artis ya, yang go nasional juga itu. Oh iya ini Iya, masuk. udah cuma dia nih nggak terpantau kalau Iya. ada anak Bengkulu main di FTP kayak Nah. gitu kan. Saya aja baru tahu setelah beliau Itu ini tahun gabung. berapa itu ya? Oh belum lama ini. Iya. 2016. Nah belum, masih zaman medsos itu belum begitu booming seperti sekarang, wajar. Jadi, nah Bung Jemi ini melihat sosok anak muda yang beda-beda tipis dengan Bung Jemi usianya. Ini bagaimana melihat prestasi dan rasa prestasi yang di Kalau menurut pandangan saya itu Ya. sih prestasi yang sangat luar biasa. Dari umur dini, sekarang umur berapa? 21, Bang. Umur 21 sekarang itu udah menempa diri, percayaan diri dia udah matang. Iya. Sampai ke tingkat nasional menjuarai kebudayaan, Iya. putra-putri kebudayaan ini ya kan. Jadi ini termasuk pemuda yang menurut saya sangat luar biasa. Habis itu dia punya kepercayaan diri sebagai panutan anak muda kita yang ada di Bengkulu kan. Kita mencontohkan orang-orang pemuda yang memang punya tekad dari diri sendiri, kepercayaan diri sendiri untuk maju. Iya. Tidak ada kata yang tidak bisa. Bagi anak muda. Jadi kalau untuk anak muda tuh maju terus. Tunggu dulu ya, biar tahu. Dulu, biar tahu kesalahannya di mana. Itu kan pengalaman semua. Di kesalahan di mana, itu kan seperti Bang Dinda Kemal ini kan dapat juara 2, mungkin ada kesalahan di sana apa itu kan koreksi diri sendiri. Mungkin setelah berangkat ke nasional lombanya kesalahan itu nggak bakal terus terjadi lagi gitu. Justru beruntung ya dengan kesalahan. itu Ya. pasti ada kesalahan di situ. Makanya kita sebagai anak muda sekarang tuh modal utama itu untuk berhasil itu percaya diri. Pede dulu ya. Pede dulu. Ya, ya. Nanti dulu mikirin orang-orang yang nyeleneh ke kita itu Ya. nanti dulu. Ya, Tapi ya. percaya diri dulu, kita tempuh dulu biar tahu apa rasanya itu kan. Pokoknya dicoba dulu. Dicoba dulu. Nah ini Pak Ketua KNPI ya, Ya. melihat putra daerah Kota Bengkulu yang berhasil go internasional, go nasional, yang sudah berhasil mempersembahkan penghargaan buat Provinsi Bengkulu, gimana? Wah ini kalau menurut saya sangat luar biasa. Artinya saat Kemal berangkat mewakili Provinsi Bengkulu untuk berkompetisi di Jakarta dan akhirnya berhasil menjadi juara 1 nasional, artinya itu membuktikan bahwa potensi anak muda Bengkulu itu sangat luar biasa. Nah, Dan Jamie, dia dari Bengkulu merantau ke Jakarta, akhirnya ditawari untuk bermain sinetron FTV walaupun lewat mekanisme casting dan sebagainya, tapi akhirnya beliau terpilih. Itu artinya talent-talent yang ada dari anak muda Bengkulu ini diakui di tingkat pusat itu. Artinya kuncinya semangat dan percaya diri ya. Iya, percaya semangat, diri. percaya diri dan
jangan menyerah. Yang nyerah maju bro. Iya. Pantang menyerah karena saya betul-betul bangga lah. Kemal ini adik saya. Bapaknya itu 2 beradik sama ibu saya. Oh, masih keluarga ya? Iya, masih keluarga. Biasa. Cuma dia putra kebudayaan, saya ini putra RT. Apa itu RT? Saya ketua RT. Ya, nggak sampai saya jadi putra budayaan. Ya, Bung Nasti. Jadi memang apalagi kan Pak Ketua KNPI ya, Iya. yang bergerak di bidang kepemudaan artinya. Ini dari KNPI sendiri nanti bagaimana memotivasi organisasi kepemudaan di Kota Bengkulu sendiri? Nah, justru dengan kehadiran Kemal ini, beliau hadir malam ini, kita podcast. Ya. Ini salah satu tujuannya untuk memotivasi anak-anak muda di Bengkulu. Iya. Jadi yang menyaksikan live, kemudian nanti ada YouTube-nya kita bagikan. Ya. Kawan-kawan bisa melihat bahwa oh ternyata putra kebudayaan tahun 2021 ini anak Bengkulu. Mungkin banyak yang belum tahu, ya kan? Iya. Tapi kalau kita buat podcast kayak gini, kita live di Facebook, Instagram, dan kita bagikan konten-konten YouTube-nya, saya rasa Ini bisa menginspirasi ya. iya membuming kan. Karena semestinya ini merupakan tugas dari pemerintah daerah. Tapi karena pemerintah daerah kita kurang respon, sehingga kita dari KNPI Kota ambil alih. Kita bantu, kita advokasi adik kami Kemal ini, Kita promosikan. kita bantu beliau Iya. untuk diperkenalkan ke publik. Iya. Karena kalau setelah dia terpilih, dia juara 1, kemudian dia nggak lagi terpantau oleh publik, apa manfaat dia jadi juara 1 ini tadi? Iya. Ya kan? Benar-benar. Tapi ketika dia membaur dengan kita KNPI, ini akan kita jadikan contoh. Nanti saat KNPI sosialisasi ke Bisa dibawa ya? ke komunitas Iya. muda, dia bisa kita bawa ke sekolah-sekolah. Ini loh anak muda Bengkulu juara loh di nasional. Ini kan bisa memacu adik-adik yang lain. Artinya kalau tahun ini Bengkulu bisa melahirkan putra kebudayaan nasional juara 1, tahun-tahun depan tidak menutup kemungkinan putra terbaik mungkin PPI Indonesia Bengkulu di Indonesia ini berasal dari Bengkulu. Iya benar. Artinya Ya. bisa mengikuti KPI Artinya ya? ini kan sebagai Jembatan. inspirasi, Ya, tangga ya. inspirasi awal untuk kawan-kawan anak muda yang di Bengkulu ini. Artinya jadi pertanyaan juga memang tidak susah ya untuk go nasional ya. Yang enggak susah, Nggak susah, bisa. ya? Bisa ya. Saya tahu loh, Kemal ini bukan berasal dari keluarga yang mampu. Beliau bukan berasal anak konglomerat, bapaknya hanya seorang PNS biasa, ibunya juga seorang guru biasa. Tapi dengan kemauan Kemal, dengan motivasi diri Kemal, akhirnya dia bisa berangkat ke Jakarta. Jadi biayai pula ya. Iya. Kalau Kemal ini anak Pak Bupati atau anak gubernur Wajar. mungkin wajar. Iya. Tapi dia ini bukan. Dia ini anak orang biasa, Tapi mempunyai semangat, yang luar biasa. motivasi diri, akhirnya menjadi luar biasa. Ya kan? Nah ini bicara tantangan, ya, bicara tantangan ke depan ini apa planning nanti pasca sudah sukses masuk kategori ini? Apakah sudah berpuas diri? Apa cukup sampai di sini atau ada plan lebih besar lagi? Tentunya Bang, setelah terpilih menjadi putra kebudayaan Indonesia kan itu menjabat selama 1 tahun Bang. 1 tahun ke depan. Oh, ada masa ya? Nanti ada pemilihan lagi tahun depan Ya, Bang. ya. Jadi ketika kita diberikan kesempatan menjadi putra kebudayaan Indonesia atau putri kebudayaan Indonesia, itu kita diberikan kesempatan untuk bisa didengar banyak orang Bang. Didengar, menjadi contoh dan juga dalam pelestarian kebudayaan. Jadi kemarin orang waktu pas Kemal lomba di PPKI nasional itu, putra putri kebudayaan nasional, Kemal punya advokasi Bang. Namanya Abu Nusantara. Apa? Abu Nusantara. Abu Nusantara. Iya Bang. Apa itu? Artinya alam dan budaya Nusantara. Jadi kan berlatar belakang sebagai Kemal mahasiswa kehutanan yang kata Bang tadi Bang. Ada nggak kaitannya ala kehutanan dengan budaya? Jadi berdasarkan riset kecil ataupun persepsi dari Kemal sendiri, ternyata budaya dengan alam ataupun lingkungan mencangkup kehutanan itu ada kaitannya Bang. Iya. Nah, jadi Abu Nusantara ini adalah edukasi pelestarian kebudayaan dengan menggunakan metode pelestarian lingkungan. Jadi sejak tahun 2019 Kemal itu kan fokus terhadap permasalahan sampah plastik Bang.
Jadi kemarin Kemal itu membuat suatu buku kecil kayak ini. Buku itu Kemal cetak sekitar 10 buah, Kemal bawa ke nasional. Buku ini terbuat dari recycle paper, kertas daur ulang. Jadi ini kertas dari kertas yang sudah dipakai, di blender jadi halus, bubur, dikasih lem fox, lalu juga dicetak pakai tatakan kain kasa, lalu kita guncang dan kita jemur, lalu kita jadikan satu buku kayak gini. Nah buku ini memuat konten tentang deskripsi campaign Abu Nusantara. Nah jadi lihat bang, jadi di dalamnya juga itu bang ada tentang sedikit kebudayaan, termasuk budaya Barong Landong dari suku Lembak. Jadi di situ juga ada contoh, ternyata ketika kemarin Kemal sekitar bulan Agustus kalau nggak salah edukasi ke SD Bang Haji, SD Bang Haji sulit akses untuk dapat ke sana. Kami sosialisasi tentang membuat Barong Landong dari sampah botol plastik sekali pakai. Jadi menyampaikan 2 pesan bang. Pesan pertama menyampaikan apa itu Barong Landong. Kedua memperkenalkan budaya sadar sampah. Nah jadi itu fokus Kemal untuk kedepannya bang. Nah mungkin kalau nanti setelah Kemal terpilih mungkin bisa didengar pemerintah, mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah Pemprov atau pemerintah daerah. Mungkin bisa menciptakan kayak buku kayak gini yang dimana kontennya tentang kebudayaan atau mungkin juga sosialisasi tentang pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan kebudayaan bang. Jadi itu rencana plan Kemal ke depannya bang. Insya Allah mungkin dengan adanya itu yang Kemal dapat ini bukan hanya sekedar nama bang, tapi ada manfaat kayak gitu bang. Itu baru gambaran ke depan, kalau bahasa kasarnya hayalan. Wah, luar biasa. Memang kita harus berhayal. Jadi Barong Landong itu Bung Damar kalau di Jakarta tuh ondel-ondel. Ondel-ondel. Tapi kalau di kita di Bengkulu ini ngomongnya Barong Landong. Beda nama aja ya? Iya, Barong Landong itu ada sepasang. Iya. Tapi jarang keluar yang. Nah, ya memang jarang. Identik kan kita tuh doll itu lah yang sering diperagakan. Nah ini jadi yang diadvokasi oleh Kemal ini Barong Landong sangat bagus. Sudah sepantasnya pemerintah daerah mensupport. Iya. Ya kan? Artinya memang Support full dong. Iya dong. Iya. apa? Support full. Ya. Artinya gini, coba kita lihat. Ini yang di sana bahwa sangat luar biasa bahwa apa gagasan dari ide Bang Kemal ini bahwa dia berhasil memberikan bukti bagaimana membuat kertas daur ulang dari kertas sampah bekas itu di blender jadi bubur sehingga dibuat tepat cetak lagi jadikan kertas lagi, kertas yang bisa dimanfaatkan. Iya. Jadi ini kita bisa dekatinnya. Jadi ini memang bahan kertas sampah kertas yang didaur ulang lagi. Jadi bagaimana memberdayakan lagi limbah sampah kertas sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Dan luar biasa ini. Ini suatu penghargaan yang harus diapresiasi oleh pemerintah bagaimana mensupport kegiatan beliau ini agar jangan sampai stagnan di sini. Iya. Artinya 2 agenda atau hal yang besar ini bahwa bagaimana mengedukasi anak-anak muda untuk mampu mengolah sampah ya, limbah sampah, kemudian mengedukasi anak muda untuk tahu dengan seni budaya Barong Landong ya. Iya, Barong Landong. Iya bang. Saya rasa Bung Damar banyak anak muda Bengkulu ini nggak tahu kalau Yakin ada. saya juga baru tahu di Barong Landong. Kalau di Bengkulu ini ada ondel-ondel, tapi namanya Barong Landong. Oh, Iya kan? Gua baru tahu juga. nah, Ya. karena ya kita tahu kan, yang tahunya ondel itu yang dari Betawi kan. Nah, artinya ada apa artinya kan? Ini bukan kendala ya. Kalau saya sepakat ini tantangan pemerintah melalui Kemal bagaimana mengedukasi anak-anak muda untuk minimal tahu dulu bahwa ada kebudayaan Barong Landong yang mirip dengan ondel-ondel kebudayaan Betawi yang perlu dilestarikan ya. Karena ini mungkin tanda kutip terancam punah juga ya. Iya. Nah ini kenapa ya kok bisa ya? Mungkin Dari kacamata pemuda ya? kalau saya lihat itu Apa pemudanya kurang peduli juga ya? enggak, Nah. itu kan semestinya untuk melestarikan kebudayaan itu kan secara turun-temurun itu kan diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Mungkin proses regenerasinya ini yang kurang berjalan. Mungkin bagi keluarga besar keturunan pembuat Barong Landong ini sama kayak KKT itu mungkin mereka masih terus melakukan tradisi itu setiap tahunnya kan. Tapi
bagi masyarakat umum ketika itu tidak di share ke publik, mereka nggak tahu ternyata ada loh Barong Landong. Kayak tabot itu kalau nggak rutin tiap tahun kita laksanakan, mungkin generasi berikutnya nggak tahu ada tabot. Makanya dengan event-event ya. Ya, tapi karena ini rutinitas dilakukan secara berkala kontinu tiap tahunnya, akhirnya kita terkenang terus tabot. Jadi setiap Muharram kita sudah pasti tabot yang kayak gitu. Tabot dol. Ya. Dol. Nah, sudah, jadi selain ini tugas pokok dari ahli waris, ini juga tugas dari pemerintah Dinas terkait ya, daerah kebudayaan ya. melalui dinas terkait untuk melestarikan, mempromosikan agar kebudayaan kita yang ada ini jangan sampai hilang. Nah ini bisa jadi nanti bukan tidak mungkin ya, khayalan dari Bang Kemal ini bisa dikolaborasikan dengan KNPI kota. Iya. Ya kan? Iya. Next time kita akan menggelar kegiatan sosialisasi road to kampus atau road to school ya kan? Iya. Dengan dua khayalan mimpi besar ini. Bagaimana mengedukasi anak muda, pusat pelajar, segala tingkatan, bagaimana memanfaatkan limbah sampah kertas, didaur ulang menjadi kertas yang bisa termanfaatkan kembali. Kemudian sosialisasi Barong Landong. Boleh jadi mungkin kita hadirkan Barong Landong gitu ya. Iya. Itu mungkin bahannya dari apa itu Barong Landong? Kalau Barong Landong Iya, buatannya. itu kalau itu dibuat dari kayak anyaman besar dari kayu, Kayu apa bambu? jenis bambu bang. Oh, Ya, kayak bambu. Dia itu kalau sebenarnya kenapa salah satu tantangan kenapa Barong Landong itu sulit untuk diproduksi Nah. banyak, itu memakan biaya yang cukup besar bang. Dan juga membuatnya juga sulit. Nah itu Saya itu mungkin salah senimannya satu ada orang. bang. Kalau di kota Bengkulu itu kalau nggak salah Pak Effendi. Cuma saat Pak FNDMS. Tahu, Bang? Ya, Ya, yang ketua Stikes itu ya. ya, dia kan concern juga tentang kebudayaan. Nah, jangan-jangan nggak ada lagi generasi untuk menelurkan itu kalau nanti ya kita nggak tahu kan. Kalau tidak dilestarikan, ya kita melestarikan sosialisasi Barong Landong. Tapi yang membuat ini udah nggak diedukasi kan susah juga ini. Bukan, kalau Nah. saya melihatnya begini Bung Dewan. Ada sosok anak muda yang memperhatikan Barong Landong ini seperti Kemal ini. Mungkin dari 1000 itu hanya satu. Ya, yakin. Perbandingannya itu kan. Nah, jadi anak muda yang seperti Kemal ini memang harus diperbanyak agar kebudayaan ini tetap lestari ke depan. Nah, jadi di sana bahwa dalam diskusi kita ini cukup alot dan cukup berbobot. Bagaimana kita berharap dengan kita berharap capaian yang dicapai oleh Bung Kemal dan masukan serta saran dari organisasi KNPI untuk bagi masyarakat Kota Bengkulu yang kaula muda untuk ya bisa berbicara banyak di tingkat nasional dengan hal-hal yang mungkin disesuaikan dengan potensi yang ada. Bagaimana nanti, Bung? Ya mungkin juga setelah kita podcast ini, Ya, mungkin banyak anak-anak muda yang berpotensi ke tingkat nasional kan Mudah-mudahan. tidak bisa menunjukkan, tidak ada jalan gitu Bang. ya. Tidak ada jalan mau ke sini, mungkin mau ke sini. Ya. Tapi setelah dia cerita sama Taha adalah nggak bakal ditanggapi Lita aja gitu lah. Pesimis duluan ya. Iya, jadi Nah, seharusnya ya kan kita sebagai anak-anak muda ini kan seharusnya kita harus pesimis dulu. optimis. Optimis dulu. Optimis dulu. Optimis dulu, jangan pesimis Ya. ya kan. Nah, kita cari dulu. Kita temuin sini. Jangan kalau ngomongnya sama kawan-kawan dicemooh. Jadi bulian ya. Jadi bulian. Ah. Jadi kalau kita ngobrolnya yang pertama kita ngobrol itu sama orang tua. Oh, Ya kan? guru Si ya. Guru paling utama itu untuk ngasih kita support itu orang Iya. tua dulu. Kalau orang tua nggak respect ya buat apa dilanjutin, Nah. ya kan? Karena salah satunya itu. Hmm. Yang kedua itu orang-orang yang memang menguasai bidang itu, Iya. Pak. Jadi kalau itu dua ini udah support, itu insya Allah Pak, itu bakal kita berhasil, kita tingkat nasional atau dari desa dulu, terus ke kota, kabupaten, tingkat provinsi langsung kayak gitu Bang. Tapi kalau dulu mungkin banyak yang support lah, Ya. mungkin dari pemerintah daerah atau dari dinas-dinas yang memang peduli dengan orang-orang yang berpotensi gitu. Tapi kalau sekarang saya lihatnya itu acu tak acu Bang gitu. Nah setelah
mereka seperti Bang Kamal, Indo Kamal ini kan salah satu contoh sudah menjuarai nasional, mungkin terbuka atau terketuk hati pemerintah ini kan, agar mengamati orang-orang berpotensi seperti ini Indo Kamal ini. Mungkin banyak itu Bang orang-orang berpotensi. Ya, gini Bung Damar, ini saya sempat kemarin awal-awal tahun ada anak Bengkulu ini yang sampai go internasional. Mungkin enggak semua masyarakat Bengkulu tahu. Ini ada loh, ini namanya Deden Noy. Dia ini tukang gebuk drum dari galon. Tapi mendapat apresiasi dari Mick Pornoy, drummer Dream Theater. Nah, ini Mick Pornoy ini mengakui bahwa drummer Deden Noy asal Bengkulu Selatan ini punya skill untuk menjadi drummer kelas dunia. Dia sampai lewat postingan YouTube. Di YouTube. Dia dari YouTube akhirnya dipantau oleh Mick Pornoy dan ketukan drummer dia itu kalau dari galon menyerupai ketukan drummer Dream Theater, grup band legendaris itu loh. Dengan alat yang sederhana ya. Iya, dengan alat sederhana. Nah, luar biasa. ini kan membuktikan lagi bahwa anak Bengkulu itu punya talent. Nah, sebenarnya ini satu garis clue ya, clue yang cukup menarik bahwa sebagai anak muda artinya tidak sulit untuk menggali potensi diri. Iya. Apalagi di tengah era globalisasi dan teknologi yang medsos sekarang sudah luar biasa. Artinya, ya inilah sebenarnya momentum. Artinya kenapa kita harus optimis, jangan pesimis, karena ketika kita tidak mendapat support, kita mungkin jalan dia mengeksplor diri dengan sendiri, dengan konten dia lakukan seadanya. Ini artinya masyarakat dunia pun bisa memantau itu. Jadi Bung Damar, zaman sekarang ini udah 4G. Ya. 5G Jadi sekarang. ya, udah 5G. Iya. Nah, kita itu nggak hanya sebatas YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Nah, yang baru viral TikTok ini kayak salam dari Binjai. Oh iya. Yang kayak gitu aja sudah Viral ya? Iya. Ini bisa. Iya kan? Nah, artinya kita sekarang anak muda itu nggak usah takut, kita punya banyak media untuk menyampaikan, mengeksplor diri kita, bakat-bakat kita ya. Kalau bakat ninju-ninju itu tadi tinju aja bisa. Salam dari Binjai kan. Ini salam di sana. Mau. Aja kita kan. Realita Positif channel berpis lah. Just kidding. Nah, jadi mungkin itu saja di obrolan kita. Semoga menginspirasi banyak masyarakat, khususnya anak-anak muda Bengkulu untuk ya tadi tidak mudah pesimis ya. Dan ya banyak mencari referensi ke semua yang berkompeten, orang-orang tua, sesepuh segala macam berkaitan dengan bidang atau potensi yang ada di dalam diri kita, ya kan? Dan untuk media mengeksplor ya tidak susah juga karena banyak hal yang bisa kita manfaatkan, YouTube segala macam. Apalagi untuk mencari bahan pun tidak susah, tinggal browsing aja ke Google udah dapat semua apa yang pengen kita. Kalau kemarin sewaktu belum banyak media ini, ya wajar. Jika kita ingin ngetop, kita ikut audisi kan, Indonesian Idol, KDI. Tapi kalau sekarang ngamen di pinggir jalan aja kita buat YouTube, bisa ngetop, bisa menghibur, kontennya menarik, suaranya menarik, bisa viral. Nah, itu. Tapi jangan yang negatif. Ya, jangan yang negatif. Artinya dengan hal-hal yang sederhana bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Dan seperti apa yang dilakukan oleh Kamal ini cukup menginspirasi dan tidak susah untuk go nasional. Oke, di sana enggak pakai closing statement nih. Oh, boleh. Iya, memang biasanya ada. Kita pakai closing statement dulu. Mulai dari Kemal. Oke, silakan. Closing statement untuk anak-anak kaula muda Bengkulu. Kalau dari Kemal pribadi, kalau kita itu pemuda itu artinya definisi tidak terbatas dan tidak terkalahkan. Memang benar kalau kita misalnya kurang dukungan dari pemerintah, itu bukan jadi suatu tantangan, Bang. Yakin aja kalau misalnya kita fokus terhadap suatu dan kita tulus niatnya, lakukan. Terlebih nanti perminta bantu, alhamdulillah, dan itu bisa mendukung. Tentunya dukungan pemerintah dengan keinginan kita juga harus seimbang, Bang. Jadi kita tuh jangan mengharapkan pemerintah, tapi kitanya juga dulu yang mulai, baru pemerintah juga berbantu. Iya kan, Bang? Ya. Jadi untuk pemuda-pemuda Bengkulu, jangan pernah mau punya limit ataupun batas. Terus aja lakuin apa yang kita mau tanpa batas. Selama itu positif, lakukan. Iya, Bang.
terus berkarya. terus berkarya. Baik. Dan juga mungkin sama KNPI mungkin selanjutnya Iya, sama iya. Bang-Abang. Kemal juga butuh mungkin bimbingannya, Oh, atau tentu. mungkin kalau mungkin bisa dilibatkan, kita bisa berkolaborasi Bang Oh, untuk bisa bekerja mungkin lebih baik lagi untuk kebudayaan dan lainnya. Ini itu aja Bang kalau dari Kemal. Ya silakan Pak. Dari Bung Yemi. Oh, dari Bung Jemi. Silakan closing statement-nya di topik kita yang luar biasa ini. Kalau saya untuk anak-anak muda, putra-putri di Provinsi Bengkulu khususnya Kota Bengkulu, desa-desa, jadi tetaplah optimis, asa kemampuan yang ada. Kalau tidak tahu jalannya kemana, lapor ke NPI. Mantap itu. Jadi pajak kami nyalurkannya pula. Kami berikan ke orang-orang yang berpotensi yang ada di Provinsi Bengkulu. Iya, iya. Bisa disampaikan itu bagaimana menghubungi orang KNPI ini? Hubungi Nah. siapa? Apa Ilmanang? Apa Gampang. person? Nanti closing? komen di YouTube Realita Post TV, di bawahnya komen bisa terhubung dengan KNPI. Nah, ini Langsung Iya kan? respon. Fast respon. Ya, respon. Nah, ini silakan Pak Ketua. Closing statement. Jadi closing statement saya mungkin nggak panjang, ini sudah sering saya sampaikan dengan kawan-kawan di KNPI bahwa kita anak muda itu harus berani. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya. Nah, artinya kita jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menyia-nyiakan peluang yang sudah ada. Jadi setiap ada momen kesempatan untuk kita melompat lebih jauh, ya ambil aja, nggak Ya. usah takut. Insya Allah kalau kita diawali dengan niat yang baik, semuanya akan berjalan dengan baik. Iya, itu namanya belum niat. Ya. Iya, iya, iya. Nah, itu closing statement-nya luar biasa, dan saya pun juga berharap dengan diskusi kita hari ini ada Kemal-Kemal lain Ya. yang bisa dan mampu memberikan nama baik, yang membesarkan nama besar Provinsi Bengkulu. Tentunya tadi ya kita jangan langsung apa yang orang berikan, tapi apa yang harus bisa kita berikan dulu. Iya betul Bang. Buktikan dulu, berkarya dulu. Soal hasil itu nomor 16. Iya betul. Sepakat? Sepakat Bang. Nah, oke. Nah, demikianlah obrolan kita, semoga bermanfaat bagi adik sana yang merasa obrolan ini bermanfaat. Silakan like, comment, and subscribe serta share ya di akun YouTube kita ini. Semoga adik sana juga bisa menginspirasi banyak orang dan bisa memberikan ya tentunya mungkin amalan nanti di kemudian hari ya. Amin. Nah, oke. Saya Damar undur diri dan Pak Ketua KNPI Kota. KNPI Sportman dan Bung Kemal mahasiswa universitas dan Bung Jemi dari KNPI juga undur diri. Saya Iri, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan slogan Realita Post TV Channel Bedebis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.